Puluhan gerobak PKL di Jalan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat diangkut petugas gabungan pada Rabu 18 Agustus 2021 malam. Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui petugas gabungan dari Dinas Indag, Satpol PP, Polisi, TNI, dan Dishub mengamankan gerobak milik pedagang kaki lima PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Cihideng. Dari 311 roda PKL yang biasa berjualan di Jalan Cihideng, petugas gabungan hanya mengangkut 46 gerobak PKL menggunakan truk. Para PKL hanya bisa pasrah saat melihat petugas mengangkut gerobak dagangannya yang setiap hari mereka gunakan untuk mencari nafkah. Wati, salah seorang pedagang, mengatakan ia hanya bisa pasrah. Ia mengaku juga sudah lama tidak berjualan karena sepi, apalagi sedang masa PPKM. Jadi petugas menyangka jika roda PKL ini sudah tidak terpakai lagi, maka dari itu petugas langsung mengangkutnya. Sementara itu, Kadis Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Indag Kota Tasikmalaya Haji Firmansyah mengatakan sepinya pembeli saat PPKM level 3 itu resiko untuk para pedagang. Karena mereka sebelumnya juga sudah memberikan pemberitahuan, teguran, dan pembinaan. Bahkan mereka sampai ada pembicaraan khusus dengan perwakilan PKL. Sampai teguran ketiga pun mereka lakukan, tetapi mereka membandel sehingga pemerintah pun harus tegas. Firmansyah menjelaskan dari hasil klarifikasi gerobak para pedagang yang berjualan di Jalan Cihideng totalnya mencapai 311 gerobak. Dari jumlah tersebut ada 46 gerobak yang petugas amankan. Ia menyebutkan alasan pengangkutan 46 gerobak PKL itu lantaran ada perubahan kepemilikan. Selain itu ada juga yang diperjualbelikan, tidak terurus, terlantar, dan sebagainya. Mereka melakukan ini semata-mata untuk penataan Kota Tasikmalaya terkhusus di Jalan Cihideng dan Jalan Haji Zainal Mustafa. Sehingga untuk tahun 2022, Jalan Cihideng ini akan mereka tata dengan penambahan badan trotoar 5 meter ke kanan dan 5 meter ke kiri. Nantinya 2,5 meter untuk para pejalan kaki dan 2,5 meter untuk para pedagang. Regulasi Perwalkot nomor 60 tahun 2015 banyak yang menyalahgunakan sehingga banyak terjadi pelanggaran. PKL yang seharusnya berjualan dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore malah menetap dan membuat permanen lapak jualannya. Itu salah satu pelanggaran. Firmansyah juga mengatakan seharusnya gerobak yang pihaknya berikan untuk para pedagang itu utuh, tidak ada penambahan apa-apa. Tetapi saat ini ada yang memasang kaso-kaso, tenda, dan sebagainya, sehingga menjadi kumuh dan terlihat tidak nyaman. Pemerintah Kota Tasikmalaya menginginkan tahun 2022 para PKL bisa berjualan dengan nyaman. Oleh karena itu saat ini akan melakukan penataan dan perbaikan. Jadi nanti semuanya diseragamkan, tapi dengan ketentuan tidak boleh lagi ada penambahan lapak pedagang. Mereka tidak ingin membunuh para pengusaha kecil, namun mereka ingin menatanya dengan baik. Apa nih Pak? Ini adalah bagian dari rangkaian untuk penataan Kota Tasikmalaya untuk Jalan Cihideng dan Hajet. Ke depan tahun 2022, Jalan Cihidengnya akan kita tata dengan penambahan badan trotoar 5 meter kanan, 5 meter kiri. Nantinya 2,5 meter untuk pedestrian atau para pejalan kaki, 2,5 meter untuk para pedagang. Regulasi sekarang, Perwali Kota nomor 60 tahun 2015 ini banyak yang disalahgunakan. Terjadi pelanggaran terhadap Perwali Kota nomor 60 tahun 2015. Kenapa? Seharusnya mereka berjualan sampai jam 4 sore dari jam 9 pagi. Ini mereka menetap dan permanen. Itu salah satu pelanggaran. Yang kedua, seharusnya gerobak tersebut yang diberikan sebagai pendistribusian untuk para pedagang utuh, tidak ada penambahan apa-apa. Namun saat ini ada yang dipasang kaso-kaso, tenda, dan sebagainya, sehingga membuat suasana menjadi kumuh, menjadi tidak nyaman. Kami menginginkan tahun 2022 para pedagang itu bisa berjualan tapi nyaman, kita akan tata, kita akan perbaiki, kita akan seragamkan semua. Namun dengan ketentuan tidak boleh lagi ada penambahan pedagang. Sesuai data yang kita lakukan saat ini, ada 262, tidak boleh ada penambahan. Yang lain tidak boleh ada masuk ke sini lagi, akan kita tata untuk para pedagang. Kita tidak ingin membunuh para pengusaha kecil, kita tidak ingin membunuh usaha mereka, tapi kita ingin menata, memberdayakan mereka dengan baik. Itu rencana kita. Banyak keluhan dari pedagang katanya ini justru kalau di masa level 3, di saat yang belanja sepi, gimana Pak? Dalam hal itu memang resiko. Kita sudah melakukan pemberitahuan, teguran, pembinaan, sosialisasi, sampai kita ada pembicaraan khusus dengan para perwakilan PKL, sampai teguran ketiga pun kita lakukan, sudah kita peringatkan. Tapi kalau mau bandel terus, kita pun pemerintah harus tegas, demikian. Oke. Berapa gerobak Pak yang diangkut Pak? Yang diangkut berapa Pak totalnya? Rencana kami hasil identifikasi, untuk hasil klarifikasi dan identifikasi, dari 311 gerobak, ada 46 gerobak yang akan kita eksekusi. Alasannya Pak? Banyak, perubahan kepemilikan, dijual belikan, tidak diurus, ditelantarkan dan sebagainya. Itu ya Pak alasannya? Ya, Siap, makasih Pak. Apip
Harapan Rakyat, Tasikmalaya.